Dari kawasan Kurinci 7 Pekalongan FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Bersama Tri Handayani, Halo Kota Batik, kita lanjutkan kembali. Dan seperti yang tadi saya sudah sempat informasikan untuk Anda, pagi ini dari jam 8 hingga jam 9 kita bakal menyapa kawan-kawan kita dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ya. Live talk show Dinas Kesehatan menyapa untuk Rabu 24 Juni 2026 bersama staf bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang sekaligus sebagai koordinator PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Pak Sodikin AMK. Kita bakal mengenal layanan PSC 119 Brayan Sehat ya. Silakan untuk Anda yang di rumah pagi ini bisa gabung melalui WA Center 0855420912. Ini yang mengakses siaran RKB melalui kanal analog ya. Kemudian bisa juga mengakses melalui live streaming di rkb.pekalongankota.go.id, termasuk juga di live YouTube Radio Kota Batik Pekalongan ya. Jadi monggo beberapa kanal tersebut kawan-kawan bisa manfaatkan untuk kita akses ya informasi pagi hari ini berkaitan dengan layanan PSC 119 Brayan Sehat. Anda bisa bergabung melalui live chatting YouTube, kemudian WA 0855420912, dan jangan lupa sertakan nama, kemudian alamat domisili tempat tinggal Anda. Kita sapa narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Sodikin, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat, dan alhamdulillah bisa menyapa kawan-kawan pendengar di rumah tentunya Pak Sodikin. Iya, Oke, baik. Jadi hari ini kita bakal membahas mengenai layanan PSC 119 Brayan Sehat Kota Pekalongan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau ya mungkin ada yang sudah istilahnya familiar gitu ya PSC 119 Brayan Sehat, tapi secara lebih spesifik mungkin kawan-kawan kita masih ada yang belum tahu Brayan Sehat, PSC 119 Brayan Sehat ini yang seperti apa sebenarnya, atau apa sih definisinya gitu Pak Sodikin, monggo Pak. Oh baik ya. Sebenarnya pelayanan PSC 119 Brayan Sehat itu sudah berjalan cukup lama. Baik. Ya, kira-kira diresmikan pertengahan tahun 2018 sebelum COVID terjadi. Okay. Dan itu visinya adalah untuk melayani pelayanan kegawat darurat terpadu untuk melayani masyarakat di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Sebagian besar masyarakat yang sudah mengakses atau meminta pelayanan kami di PC 119 itu melalui hotline WA. Ya, ada WA khusus. Baik. Yaitu pada nomor WA 081-6699-119. Sebagian masyarakat kita sudah banyak yang tahu melalui teman-teman Dinkes mungkin yang di sekitar wilayahnya ada yang membutuhkan, mesti ada yang nanya, Pak kalau butuh ambulans seperti apa? Mereka menginformasikan, telepon saja PSC 119 dengan nomor yang tersebut tadi. Dengan berkembangnya pelayanan, sekarang PSC 119 Brayan Sehat Kota Pekalongan itu udah ada link call center 119 gratis. Baik. Difasilitasi oleh Telkomsel dengan nama aplikasi Avaya. Jadi kalau masyarakat membutuhkan pelayanan ambulan ya atau pelayanan darurat ambulan, bisa menghubungi dua saluran itu. Yang pertama gratis, yaitu melalui 119, tapi keterbatasan untuk pengguna Telkomsel karena itu providernya dari Telkomsel. Jadi langsung masuk ke PSC 119 Kota Pekalongan. Kalau di luar itu nanti akan masuk ke call center PCC NCC Jakarta Puskris. Baru dilempar ditanya mau PSC mana? Oh gitu. Kalau selain PSC yang dari Telkomsel. Karena fasilitasnya memang providernya Telkomsel. Kalau Telkomsel langsung masuk ke Pekalongan, ditangkap langsung PC. Baik. Terus kalau yang pakai WA yang tadi saya sebutkan, itu semua
24 jam. Oke, layanan siaga 24 jam Iya. setiap hari gitu ya Pak ya. Betul, iya. Oke, jadi ini pusat layanan keselamatan dan gawat darurat Gawat darurat. pra rumah sakit gitu ya Pra Pak ya. rumah sakit, Sebelum rumah betul, sakit iya. ini dibentuk oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan di tahun 2018. Iya, jadi kawan-kawan di rumah ini bisa mengakses sekali lagi selama 24 jam bisa melalui WA. Nomornya tadi 0816699119. Kemudian khusus untuk para pengguna provider Telkomsel, ini bisa langsung memanfaatkan layanan 119 Betul, ya. gratis, ya. Gratis ya, di luar Telkomsel otomatis tersambungnya dengan sistem operasi PSC 119 Kementerian Kesehatan gitu Iya, ya Pak pusat ya. krisis kesehatan. Oke, pusat krisis kesehatan di Kementerian Kesehatan Iya. gitu ya. Nah, kalau yang bisa di luar provider tapi itu tadi mungkin masih ada langkah lanjutan akan dihubungkan Iya, dengan kan PSC yang mana? dituju, Yang iya, ditujunya di mana? gitu. Oke, Seperti itu kalau baik. lainnya Telkomsel. Tapi berarti kalau yang di Kota Pekalongan dan sekitarnya mungkin bisa lebih pasnya ke WA mungkin gitu ya WA, Pak ya, selama yang tidak ini menggunakan WA, ya. Telkomsel gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik, dan sekali lagi ini siaga 24 jam setiap hari. Dipungut biaya atau enggak Pak? Iya. Untuk pelayanan PC ambulan PC 119 gratis ya. Baik. Jadi tidak dipungut biaya khususnya bagi masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kemudian perlu diinformasikan juga kami 24 jam saat ini kami mempunyai 7 personil dengan latar belakang pendidikan, D3 perawat dan profesi nurse. Oke. Jadi tenaga kami di samping profesional di bidang kesehatan yaitu khususnya perawat, kami juga memang dipersyaratkan yang menjadi anggota personil atau PC109 adalah wajib bisa mengemudi. Jadi sekaligus driver sekaligus melayani gitu. Jadi nggak ada driver khusus. Oke, tidak ada driver khusus ya. Jadi Iya. semuanya ya merangkap tapi kan untuk efisiensi istilahnya kan dalam satu tim itu semuanya bisa gitu ya Bisa. Pak ya. Semua perawat yang di PC109 wajib Oh gitu. bisa mengemudi dan mempunyai SIM A. Oke, wajib bisa mengemudi dan yang pasti itu tadi ya, karena bisa mengemudi ambulans berarti SIM A-nya harus punya, nggak asal bisa mengemudi saja gitu ya Pak Sadikin ya. Iya. Oke, baik. Ya, dibentuk di tahun 2018 gitu ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya secara khusus atau mungkin secara umum lah tujuan dari adanya layanan ini yang seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya visi awalnya kan untuk melayani ya sistem pengelolaan gawat darurat terpadu di Pekalongan. Karena selama ini memang di Pekalongan juga terkenal misalnya terjadinya bencana, yaitu untuk bencana rob. Jadi selain penanganan darurat, PC 119 di Kota Pekalongan juga melayani pada saat ada bencana seperti yang setiap tahun kita tahu bahwa di Pekalongan terjadi rob, banjir ya dari tanggul jebol. Kita terlibat langsung dalam 24 jam bersama instansi terkait misalnya BPBD dan lain teman-teman yang lain PMI dan lain sebagainya. Oke, seperti gitu. itu. Jadi selain kegawat daruratan yang berkaitan dengan sakit gitu ya Pak ya, ini ternyata sudah lebih luas lagi pelayanannya berkait dengan kegawat daruratan kebencanaan juga bisa. Itu ya diantaranya untuk kawan-kawan pendengar di rumah, dan barangkali Anda punya pertanyaan untuk bisa disampaikan ke narasumber kita pagi hari ini, silakan bergabung bersama kami. Bisa manfaatkan WA Center 0855420912 atau bisa juga gabung di live chatting YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Kita jeda sejenak kawannya untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Tetap stay tune di Halo Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Lagu-lagu hits Iwan Fals, Senang Dan dengan lirik yang ditulis Frankie Sahila Tua. Lagunya nyanyian hati, Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah.
pandang namun tetap pikirkanmu selalu. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. Din, gimana skripsinya? Udah sampai mana nih? Kata dosen pembimbingnya sih masih suruh revisian. Data tentang kota Pekalongannya kurang lengkap nih. Oh gitu. Kalau kamu mau tahu tata lengkap kota Pekalongan nih, takon PPID aja. Kamu bisa cari dokumennya dan informasinya di website ppid.pekalongankota.go.id. Misal, data atau informasi yang kamu cari belum ada nih, kamu bisa ajukan permohonan informasi di menu permohonan baru pada website PPID, Din. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan. Sebagaimana semangat Brian Urip, transparan, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong. Pemerintah Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Ayo like dan follow akun Instagram @ppid Kota Pekalongan untuk update informasi publik seputar pemerintah Kota Pekalongan. Mau tahu informasi tentang pemerintah Kota Pekalongan? Takon PPID aja melalui website ppid.pekalongankota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Pernah nggak sih niat jadi orang baik tapi kalah sama rasa males? Duh, tempat sampah jauh banget. Buang di sini aja kali ya. Jauh? Itu cuma 3 langkah, bro. 3 langkah itu jauh kalau lagi malas. Nah, itu awal mula bencana. Bencana apaan sih? Ini cuma sampah kecil tau nggak? Iya, kecil. Tapi kalau 1000 orang mikir kecil, besok kita renang di jalan. Renang? Enggak lah. Iya, renang sambil bawa sandal. Oke, gue kalah kali ini. Lagi pula, buang sampah sembarangan itu bukan keren. Yang keren itu peduli. Siap deh. Mulai sekarang aku buang di tempatnya, biar nggak viral karena banjir kayak kemarin. Ingat, buang sampah pada tempatnya ya. Cuma butuh niat dan jalan dikit. Lingkungan bersih, hidup lebih santai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih bersama Tri Handayani, Halo Kota Batik untuk edisi Rabu 24 Juni 2026 dan masih bersama dengan narasumber kita staf bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang sekaligus sebagai koordinator PSC 119 Brayan Sehat Kota Pekalongan, Pak Sodikin AMK. Selamat pagi dan terima kasih kembali untuk Anda kawan yang masih setia bergabung, yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dengan memanfaatkan WA Center untuk pagi hari ini ya. Dan sekali lagi PSC 119 Brayan Sehat Kota Pekalongan ini bisa diakses melalui kanal WA 0816699119. Kemudian khusus untuk Anda warga Kota Pekalongan yang menggunakan provider Telkomsel, ini juga bisa menghubungi nomor 11
ya. Di luar provider tersebut bisa terhubung, bisa tersambung, namun Anda akan dilayani oleh sistem operasi PSC 119 Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi nanti bakal ditanya butuh atau dengan PSC 119 wilayah mana. Nah, baru nanti diarahkan ke Kota Pekalongan seperti itu. Ya, jadi bisa dimanfaatkan 24 jam setiap hari. Layanan ini gratis, tidak dipungut biaya. Nah, berarti PSC 119 Bayan Sehat ini sekali lagi menyediakan ambulans dan timnya atau seperti apa, Pak Sodikin? Oh ya, untuk tadi sudah saya sampaikan bahwa personil PSC 119 saat ini ada 7 orang. Dibagi menjadi 3 shift. Baik. Shift pagi dari jam 07 sampai 14.00. Iya. Shift siang jam 14.00 sampai 21.00. Baik. Shift malam 21.00 sampai pukul 07. Jadi nyambung 24 jam. 24 jam. Fasilitas atau sarana prasarana yang kita punya, ambulan sementara ini ada 2 ambulan. Iya. Dan ada ambulan motor 1. Oke. Jadi kalau ada yang dibutuhkan, misalnya setelah menghubungi kami, akan kami identifikasi seperti apa pasien itu atau yang dibutuhkan apa, baru kita melangkah. Kalau memang membutuhkan ambulan, kita ke lokasi dengan bawa ambulan. Seperti itu. Dan setelah di lokasi kita adain pemeriksaan awal. Kalau memang perlu dirujuk, kita langsung dirujuk ke puskesmas yang ke rumah sakit yang terdekat seperti itu. Gitu. Iya. Oke, baik. Jadi menghubungi WA ataupun 119, kemudian petugas merespon dengan melakukan verifikasi awal. Betul, gitu ya, Pak ya. iya. Kalau memang butuh tindakan seperti diantaranya merujuk pasien ke fasilitas kesehatan, nanti ambulans datang membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Betul, iya. Oke, berarti masyarakat perlu menyiapkan informasi-informasi dasar berkaitan dengan pasien itu tadi nggak, Pak? Enggak, jadi kalau setiap ada panggilan masuk, kita verifikasi, kita tanya. Pasiennya seperti apa, Bu? Nah, dia akan menginformasikan. Nah, kita udah tahu yang kita persiapkan ke sana apa. Dan kalau memang di TKP atau di tempat pasien itu hanya membutuhkan pertolongan pertama, misalnya, ini hanya perlu obat-obatan, kami juga siap. Oh gitu. Iya, perlu misalnya butuh penanganan awal atau pertama saja di lokasi atau di rumah, cukup itu aja. Jadi kita tahu nanti yang ini perlu dirujuk, ini tidak, seperti itu. Biasanya sih rata-rata ya kondisinya sudah gawat kan. Makanya kami datang, kita mengadakan pemeriksaan awal, anamnesa, pemeriksaan awal, kita periksa TTV ya, tanda-tanda vital. Kita tahu sementara kondisi pasien seperti ini, kita perlu rujuk ke rumah sakit terdekat, kita rujuk. Seperti itu ya. Oke, jadi mungkin masyarakat awal datanya adalah menyampaikan identitas pasien, kondisi saat itu seperti apa gitu ya Pak Sodikin ya. Nanti pastikan petugas tadi melakukan penjemputan nih ya, nanti diverifikasi kalau memang ini butuh langsung dirujuk akan dirujuk, tapi kalau bisa dilakukan ditangani di tempat. Ditangani di tempat. Oke, jadi tidak semuanya kemudian proses rujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan enggak ya Pak ya? Belum tentu, tapi rata-rata kondisi sudah boleh dikatakan ya memang perlu perawatan lebih lanjut istilahnya. Jadi kalau yang sederhana ada juga yang hanya mungkin pusing, panas, kondisi secara umum baik-baik saja dan pemeriksaan kita kasih obat sementara, kita evaluasi, rujuk. Tapi kalau kondisi memang harus menempatkan perawatan lebih lanjut, maka langsung kita rujuk seperti itu. Ya. Itu kalau berkaitan dengan pasien atau yang sakit gitu ya Pak ya. Tadi kalau kegawat daruratannya adalah kebencanaan pripun Pak? Biasanya kan kalau yang sementara ini kami layani kan malam nih ada info dari BPBD terjadi tanggul jebol di wilayah kita, misalnya di
yang kemarin terakhir di Bandengan. Nah, kita pantau nih, jadi ada yang membutuhkan enggak. Setelah berjalannya waktu, kemudian ada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan evakuasi, kita ikut juga ke situ. Nah, sampai ke pengungsian kemarin kami juga terjun langsung waktu jebol yang tahun berapa saya lupa kemarin. Jadi keaksesnya sampai kita mau mengevakuasi warga ke lokasi pengungsian di Pekalongan Barat itu kami juga kesulitan karena air terlalu tinggi. Jadi kami tetap membantu evakuasi, di samping itu menolong pasien atau warga yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi kalau di bencana. Iya, jadi evakuasi kalau memang butuh mereka ke pengungsian. Iya. Dan juga sekaligus tadi berarti pengobatan, pemeriksaan kesehatan untuk warga yang terdampak bencana gitu. Jadi kalau di tempat pengungsian sehari, 2 hari, 3 hari maka akan udah mulai timbul nih masalah kesehatan bagi pengungsi. Ada yang gatal-gatal, ada yang panas, masuk angin. Kita terjun di situ dengan membawa pengobatan dari situ. Jadi rutin kita pantau dalam sehari. Dari pengalaman yang dulu itu 3 kali. Jadi pagi kita terjadwal siapa yang ke sana, obat-obatan yang disiapkan ke sana. Biasanya kami juga bekerja sama dengan puskesmas. Jadi kami Dinkes itu mempunyai 14 puskesmas. Jadi setelah ada bencana maka kami berikan jadwal secara cepat untuk pembagian tugas. Misalnya hari ini yang terjadwal personil dari puskesmas A masuk pagi, yang siang dari mana, yang malam biasanya PC atau yang darurat PC tetap stay. Seperti itu. Iya. Jadi kalau kaitannya dengan kebencanaan melibatkan dari bidang lain dengan puskesmas juga gitu ya Pak ya. Nah kalau tadi kembali ke penanganan pasien gitu ya Pak ya, penanganan pasien ini kalau dalam 1 hari itu ini kan ada 3 shift ya Pak ya. Iya. Sempat nggak sih Pak sampai kewalahan menangani pasien di PSC 119 Pak, atau mungkin sejauh ini ya masih oke lah bisa terbackup dengan baik lah gitu Pak Sodikin? Sementara ini masih terbackup dengan baik ya, misalnya dalam 24 jam kalau di rata-rata bisa 3-4 paling. Gitu. Pernah kejadian yang pernah sekali kita dalam posisi merujuk ada panggilan baru. Lah itu terpending ini. Maaf, kami kan pakai HP yang tadi ya. Kita kan bawa pasien HP tetap dibawa. Pernah suatu kejadian gitu. Maaf, saya lagi dalam proses rujukan, dalam rujukan pasien. Kami alihkan ke kita juga ngeling ke bisa PMI, bisa ambulan rumah sakit. Gitu. Tolong ini ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan, kami dalam proses rujukan, maka kami limpahkan, kami link itu. Seperti itu, pernah seperti itu, tapi jarang. Sementara ini masih terbackup dengan baik. Dalam 1 hari pasti ada. Pasti ada. Dan yang selama ini bukan hanya dari masyarakat, tapi dari klinik seperti pelayanan bidan untuk melahirkan. Jadi di praktek bidan kadang-kadang kami sering selama ini mendapat telepon dari itu untuk merujuk pasien yang mau melahirkan dengan resiko berat gitu ya, atau harus penanganan berlanjut. Kita sering itu. Juga perlu tadi disebutkan kan kita melayani pasien yang butuh dirujuk ke luar kota. Sementara ini lewat BPJS pasien yang dirujuk dari rumah sakit Kota Pekalongan keluar seperti ke Jogja, Solo, Semarang dan butuh kontrol rutin dan pasien itu tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, kita fasilitasi tapi dengan catatan konfirmasi dulu ada teman kami yang mengurusi itu, lalu informasikan teman kami menguruskan ke PSC, ke saya terutama, nanti hari ini ada rencana rujukan ke Jogja.
gitu. Kita jadwal, saya atur. Yang personil yang berangkat ini. Seperti itu. Oke. Dengan catatan sekali lagi pasien BPJS gitu ya Pak ya? Iya. Oke. BPJS rata-rata BPJS sekarang di cover BPJS. Oh gitu ya. Oke, baik, jadi bisa. Kak, ini informasi yang disampaikan Pak Sodikin ini ternyata jadi pertanyaan juga kawan-kawan pendengar di rumah ini, Pak. Di antaranya Mama Dinda di Panjang. Iya. Pertanyaan beliau, PSC 119 ini bisa bantu ibu hamil yang akan melahirkan dan membutuhkan ambulans atau tidak, Pak? Semuanya bisa, Bu. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan ke rumah sakit dan membutuhkan transportasi, silakan hubungi PSC. Kita sering kok. Jadi Pak, Bu, minta tolong anak saya atau ibu saya mau bawa ke rumah sakit, bisa enggak? Bisa, kami datang ke sana dengan nelpon terus menginformasikan alamat, kita datang sana, kita bantu untuk merujuk ke rumah sakit. Oke. Ya, jadi Mama Dinda di Panjang clear ya, untuk ibu hamil yang akan melahirkan itu bisa memanfaatkan PSC 119 Beran Sehat. Bisa. Kemudian yang di Bojong ini Pak, ada Pak Alwi. Iya. Pak Alwi di Bojong. Apakah PSC 119 melayani pasien dari luar Kota Pekalongan yang butuh rujukan antar rumah sakit, Pak? Nah, ini kalau ya dari luar Kota Pekalongan pripun ini, Pak? Iya, sebenarnya kami prioritaskan untuk warga Kota Pekalongan. Tapi yang selama ini pernah yang kami juga bukan membatasi tapi menginformasikan. Kalau wilayahnya terlalu jauh seperti Bojong berarti jauh. Kami sarankan ke kabupaten kota juga punya sebenarnya yang rawat inap 24 jam puskesmas. Sementara ini yang kemarin masih di cover itu yang deket-deket, Jeruk Sari, Tirto, perbatasan dua desa gitu masih bisa. Simbang gitu masih bisa. Itu udah luar Kota Pekalongan. Iya, itu di tapi kabupaten. ya sudahlah. Tapi wilayahnya memang lebih dekat ke Kota Pekalongan gitu ya, Pak ya. Perbatasan terutama kita layani tetap. Jadi kadang kalau terlalu saklek gitu ya kasihan juga, udah masalah. Iya. Tapi kalau kasus seandainya Pak Alwi nih, ngapunten amit-amit ya Pak ya, jangan sampai ada terjadi kasus seperti itu di Bojong, kemudian menghubunginya PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Kan justru kita khawatir pasien kenapa-napa kan Pak, karena kan jauh ya. Nelponnya ke PSC 119 Kota Pekalongan. Ya kalau kita ready lah misal ya. Kalau ternyata masih tadi bawa rujukan juga gitu, ternyata pasien kita juga belum tahu nih kondisinya yang seperti apa gitu ya Pak ya. Ditakutkan malah terjadi hal-hal yang enggak diinginkan. Jadi terlalu jauh maksudnya. Nah, karena terlalu jauh kita itu kan Pak. Kesananya membutuhkan waktu. Tadi. Nah, kalau alangkah baiknya mungkin Pak Alwi di Bojong yang lebih dekat, mungkin puskesmas Bojongnya bisa gitu ya Pak ya. Iya, tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau memang bisa ya bisa sih sebenarnya ya Pak ya. Tapi itu tadi Pak ditakutkan malah kelamaan nunggu gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Alwi di Bojong, Mama Dinda di Panjang yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Kemudian yang lainnya, ini Mas Eka Ristiarso di Bojonegoro, tapi aslinya orang Krapia Pak. Iya. Tapi sekarang tinggalnya di Bojonegoro. Ini biasanya dengar siaran di live streaming, kalau enggak akses YouTube. Jadi Mas Eka menanyakan, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tri dan Bapak PSC 119. Izin bertanya, yang pertama, apakah call center 119 itu juga terkoneksi dengan call center 112 dalam pelayanan kegawat daruratan? Kita kan punya ya Pak ya call center 112. Kemudian yang kedua pertanyaannya, berapa lama Pak biasanya estimasi waktu kedatangan unit setelah laporan diterima? Monggo Bapak. Baik, jadi untuk aplikasi 112 masih ada sebenarnya. Tapi untuk sementara ini sepertinya sih kurang efektif ya. Nah, karena harus muter. Itu ada prosedur dari call centernya baru masuk ke Dinas Kesehatan gitu ya Pak ya. Ada personil personil 2, 3 kayak seperti itu. Ada langkah-langkah seperti itu. Ada call centernya sendiri gitu ya. Jadi dari sana lanjut sini terus nanti ke personil gitu ya. Memang agak lama tapi masih berjalan kok ya. Beberapa kali ada juga. Lah untuk tadi apa estimasi waktu? Ya, estimasi waktu kita sebenarnya cepat Mas ya. Bisa 5 sampai 10 menit ya kalau wilayah Kota Pekalongan.
asal tepat saja ngasih Alamatnya gitu ya, Pak, ya. Kendala yang paling sering itu ambulan tidak bisa masuk ke depan rumah atau menuju rumah. Kami sering menggunakan berangkat ambulan dari rumah menuju parkir ambulan itu agak lama karena jalan gang di Pekalongan rata-rata sempit. Kalau petugas kami sudah hafal, dia ambil jalan yang ini yang bisa lewat sini. Saya juga pernah beberapa kali jalan sendiri. Waduh, ini sempit. Belum ada becak dan wah, ini kendala yang itu. Jadi akhirnya agak memperpanjang waktu. Gitu ya, kalau Pak, ya. datangnya insya Allah cepat. Karena ambulan kita sudah terbiasa dan kita mempunyai rambu-rambu kan pakai lampu dan sirine dan sebagainya. Insya Allah difasilitasi oleh kendaraan lain memberikan kesempatan. Seperti itu. Pak, tapi ada atau tidak ya Pak apa ya tips gitu dari Dinas Kesehatan supaya masyarakat bisa, ya itu tadi kan kendalanya adalah bagaimana ternyata akses jalan menuju ke rumahnya sempit gitu ya Pak ya, mungkin di gang-gang kecil, supaya bisa membantu memperlancar pelayanan. Mungkin ada yang tips atau apa ya, pasiennya dibawa dulu ke tempat yang lebih ini atau enggak sih Pak, atau pripun supaya lebih lancar itu tadi Pak? Gak bisa ya kalau situasi di lapangan itu, kalau sampai seperti itu masyarakat nggak bisa. Kadang-kadang saya sendiri bersama teman-teman PSC untuk evakuasi dari kamar gitu ya, itu aja wah lokasinya agak ada yang susah. Belum ada pasien yang berat gitu ya. Masyarakat kadang warga nggak bisa untuk itu, dan alatnya kan ada. Kita harus itu pasien begitu diangkat dari tempat tidur ya masuk berangkat langsung masuk ambulan, nggak bisa dipindah-pindah pakai biasa seperti itu. Dan risikonya lebih tinggi kalau masyarakat yang mindah sendiri, nggak tahu tekniknya, nggak tahu posisinya seperti apa, berhubungan dengan kondisinya seperti apa. Kalau kita insya Allah sudah tahu, mereka tenaga kami udah melalui profesional yang, Pak ya. Minimal juga ada punya sertifikat BTCLS atau PPGD, Basic Trauma Cardiac Light Support. Itu penanganan gawat daruratan dasar. Gitu. Jadi mereka punya semua, salah satunya. Baik. Nah, jadi ya ini yang kan tadi disampaikan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi gitu ya Pak ya. Tapi ya kembali ke masyarakat juga, kalau memang kondisinya yang seperti itu ya sabar, pokoknya sama-sama bekerja sama gitu ya Pak ya, supaya penanganan bisa cepat dilakukan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang masih setia bergabung, termasuk Mas Eka Ristiarso di Bojonegoro ya. Untuk beberapa pertanyaan yang lain saya pending dulu ya, nanti kita kembali sampaikan ke narasumber kita. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune di Live Talk Show Dinas Kesehatan Menyapa. FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik dong pastinya, ya gak sih? Iya dong. Nah, kebetulan banget nih, kali ini kami bisa hadir lebih kasih. Iya ya sih ya. Iya. Biasanya kan kita jatahnya malam. Cuman kita sedang nggak siaran ini Kang. Loh, kirain siaran. Enggak dong, kita itu cuma mau numpang eksis doang. Eksis? Iya, ngeksis supaya kawan RKB itu pada tahu kalau kita punya program Rehat Malam. Oh, maksudnya kita mau ngasih kabar kalau di RKB itu ada program Rehat Malam gitu. Iya dong. Dan di Rehat Malam, kawan RKB itu bisa ikutan ngobrol santai tentang topik-topik yang sedang relate dengan keseharian kita. Selain itu ada lagi sih. Apa tuh? Ini nih, sekalipun obrolan kita itu santai, tentunya penuh makna dong. Iya. So jangan lupa ya, terus pantengin kita di Rehat Malam. Setiap Kamis malam, mulai pukul 22.00 sampai 24.00. Iya, dan kawan RKB juga bisa join via telepon di 0285 424 474. Atau juga kasih komen via WA di 08554 200912. Di mana? Cuma di sini, di FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Si. Udah yuk.
nggak enak sama yang siaran. Hei, oke deh. Yuk, kita coba dulu. Tapi jangan lupa ya, Rehat Malam. Ya, setiap Kamis malam pukul 10 sampai 12 malam. Di mana? Di Radio Kota Batik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih, Mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Kalau laut rusak, pantai terkikis, dan rob makin sering datang, yang terdampak bukan cuma alam, tapi juga kehidupan kita. Jawa Tengah punya gerakan nyata untuk melindungi wilayah pesisir, yaitu Mageri Segoro. Mageri Segoro merupakan bentuk kerja bareng di Jawa Tengah untuk menjaga dan memperkuat ekosistem pesisir. Program ini hadir bukan cuma untuk lingkungan, tapi juga demi keberlanjutan hidup kesejahteraan masyarakat pesisir ke depan. Melalui Mageri Segoro, upaya penanaman dan perawatan mangrove dilakukan untuk mengurangi abrasi dan melindungi pantai dari kerusakan. Selain itu, gerakan ini juga berfokus pada perlindungan ekosistem pesisir serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut, termasuk mengurangi penggunaan plastik yang dapat merusak ekosistem. Karena mangrove bukan cuma ditanam, tapi harus dipelihara dan diawasi. Ayo menanam hari ini, merawat bersama demi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, masih bersama Tri Handayani dan juga narasumber ada Pak Sodikin AMK, staf bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ya, koordinator PSC 119 Brayan Sehat Kota Pekalongan. Dan sekali lagi matur nuwun untuk Anda kawan yang masih setia bergabung, masih setia untuk bisa menyimak dan mengakses informasi-informasi dari redaksi Radio Kota Batik ya. Dan ya, saya pagi hari ini juga akses ini kanal Instagramnya Brayan Sehat PSC 119 Brayan Sehat Kota Pekalongan ya. Ini dari update informasi, memang beberapa di antaranya adalah ini ya, tim penanganan pasien ibu hamil itu ada gitu ya Pak Sodikin ya. Kemudian pas ada kegiatan apa ini, salah satunya di tanggal 20 Juni 2026 pas ikut marching band. Iya. Ya, itu tiba-tiba pusing, sesak nafas gitu, hubungi PSC 119 langsung ada penanganan dan rujukan gitu juga. Betul. Ya Pak ya. Banyak sekali ternyata. Dan tapi kalau dari apa ya, kasus-kasus yang pernah ditangani gitu ya Pak ya, paling sering apa gitu Pak? Iya, sementara ini kan memang awalnya untuk membantu masyarakat proses rujukan ya, artinya
pra rumah sakit. Di luar itu, ya ini saya sampaikan juga tadi ada event-event mungkin yang di Instagram ya. Iya. Kami juga melayani membackup pelayanan kesehatan di setiap event yang ada di Pekalongan. Setiap dalam 1 tahun tuh event Pekalongan banyak sekali. Ya. Yang kemarin misalnya yang sifatnya kayak kemarin pekan kreatif. Kita standby selama itu. Gitu. Selama kegiatan standby. Ada event-event apa gitu kayak termasuk di Pekalongan misalnya apa sajalah yang kanjur sholawat, yang proses apa kegiatan religius, kegiatan yang secara umum di Pemkot kita backup itu, dibantu. Kemudian yang lain, yang kasus benar-benar darurat yang kayak kemarin kejadian yang apa namanya mercon. Nah itu juga kemarin kita dapat panggilan itu yang darurat seperti itu. Jadi yang darurat kita siap, tapi yang selama ini alhamdulillah yang darurat jarang ya. Kita berdoa semua aja. Kecelakaan ada juga yang terus kita event yang rutin tiap tahun adalah membuat posko pas Nataru dan Idul Fitri. Oh gitu. Momen besar ya Pak ya. Besar berarti itu gabung rutin itu. posko PC, besar ya Pak ya. Posko besar. Jadi PC dan B kebetulan kalau PC biasanya di posko yang exit tol. Kita fokuskan di sana, di posko lain di backup oleh tenaga-tenaga dari puskesmas di Kota Pekalongan. Kita bagi momennya. Misalnya kalau Lebaran biasanya kita standby buka posko 12 sampai 13 hari. Kalau Nataru kita biasanya buka 1 minggu buka posko. Oh gitu. Bekerjasama dengan Polres, Dishub, Satpol PP, semua di situ. Oke, baik. Dalam posko. Ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Indah di Pekalongan. Mbak Tri, selamat pagi Mbak Tri dan juga Bapak narasumber. Kalau ada orang pingsan di jalan, apakah boleh langsung telepon PSC 119? Boleh sekali. Dalam keadaan apapun boleh ya kalau pingsan ya. Sementara kalau pingsan sih mungkin sifatnya sementara ya. Kalau kecelakaan itu yang mungkin perlu butuh rujukan ke rumah sakit. Boleh. Setiap kasus pun boleh. Silakan. Gak apa-apa Mbak Indah kalau memang bisa ditangani langsung ya berarti nggak perlu rujukan. Tapi karena dia namanya pingsan kan pasti ada sesuatu gitu ya Pak ya, sakit, kelelahan atau apa nanti kalau memang nggak perlu rujukan dan butuh obat nanti ada ditangani obat di lokasi. Oke. Mbak Indah terima kasih. Kemudian Bu Isti di Buaran. Selamat pagi Mbak Tri dan juga Pak Sodikin. Saya mau nanya, jika ada keluarga yang mengalami kondisi darurat kesehatan di rumah, langkah seperti apa sih Pak yang harus dilakukan sembari nunggu petugas PSC 119 datang? Kadang kan panik ya Pak, nunggu kok lama nggak datang-datang padahal sebentar, tapi karena panik itu tadi jadi seolah-olah lama. Nah ini yang bisa dilakukan oleh keluarga yang seperti apa ya Pak ya? Ya inilah. Jadi kalau penanganan darurat oleh masyarakat awam itu ya sebenarnya susah juga ya, tergantung kasusnya. Artinya kalau misalnya contoh lah ya, misalnya kok ada pasien sesak, ya, kan udah sesak mungkin karena status asmatik dan lain sebagainya, faktor lain. Ya kan minimal kalau sesak misalnya diposisikan setengah duduk, misalnya seperti itu. Kalau pingsan, kalau nggak sadar kaki diangkat sedikit diganjel bantal. Paling seperti itu dan mungkin apa ya? Ya memang agak susah kayak kalau masyarakat awam. Iya. Ya yang penting tenang, kita tunggu. Jangan panik ya Pak. Iya, yang penting tenang sambil nunggu ya. Apa yang bisa dilakukan ya sesuai kondisi ya. Ya minimal seperti itulah. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau masyarakat kita kan sudah semakin cerdas ya Pak ya. Mungkin apalagi kalau sudah terbiasa menghadapi kondisi keluarga yang sakit, pasti kan dari dokter yang selama ini menangani ada spill kalau pas kondisinya seperti ini harus bagaimana gitu ya Pak ya. Paling nggak ada edukasi untuk penanganan yang sederhana seperti itu biasa. Tapi sih memang yang utama adalah jangan paniknya tetap Pak ya. Betul, tapi ya susah sih Pak menghadapi keluarga yang kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi ya berusaha untuk tenang gitulah ya Pak ya. Apalagi kita yang menangani, kita yang mau nangani, kita panik duluan nggak jadi. Nggak akan bisa masuk tim
PSC 119 Jadi gitu ya. error, ya. Oke, baik. Harus tenang. Harus tenang. Kemudian apa ini? Oh, Mas Rio di Teroto. Siang Mbak Tri dan juga Pak Sodikin. Saya mau nanya, apakah pernah Pak ada kasus di mana masyarakat terlambat menghubungi PSC 119? Dampaknya yang seperti apa? Dan biasanya waktu yang dibutuhkan PSC 119 untuk datang ke lokasi sekitar berapa menit? Tadi estimasi waktunya 5 sampai 10 menit gitu ya Pak ya. Tapi pernah Pak ketemu kasus yang ternyata keluarga ini terlambat menghubungi? Pernah, malah itu saya sendiri yang. Jadi gini, kadang-kadang memang masyarakat memang tidak tahu ya kondisi keluarga itu sebenarnya kritis atau udah membutuhkan pelayanan rumah sakit, tapi dia tidak tahu. Jadi kami datang sudah meninggal pernah. Jadi setelah kita anamnesa atau kita tanya riwayat sebelumnya, seharusnya sehari 2 hari sebelumnya harus membutuhkan ke rumah sakit. Tapi baru menghubungi PSC 3 hari kemudian, istilahnya terlambat. Jadi mereka ya ada yang kemarin kasus seperti itu, ada nyampe sana, Bu, ini sudah terlambat. Bapak sudah ke sana, sudah ada pertolongan. Dibikin RJP gitu sudah nggak bisa lagi tertolong lagi. Ada sebagian seperti itu. Jadi memang ya masyarakat harus tahu kondisi seperti yang gampang contohnya diare itu jangan dianggap sepele, apalagi anak-anak. Karena kekurangan cairan itu sudah mengancam nyawa. Diare gitu santai gitu ya, pemasukan tidak ada tapi pengeluaran terus airan. Itu yang sepele seperti itu. Jadi masyarakat memang harus sedikit aware ya Pak ya untuk beberapa hal ya Jadi Pak. Kalau kenapa ya harusnya 2-3 hari sebelumnya harus dibawa ke rumah sakit, tapi dia terlambat. Jadi pas langsung dibawa meninggal atau kondisi pas seringnya malah di lokasi sudah nggak. Oh gitu. Iya, ya, jadi ini ya sangat terlambat disayangkan. ya Pak ya. Sangat disayangkan, Bu, kenapa baru ini? Katanya dia bilang, oh tadi malam masih biasa gitu. Tapi kita di lokasi sudah terlambat. Itu pernah seperti itu. Dia disayangkan lah. Sebenarnya. Ya, jadi Mas Rio pernah, bahkan itu tadi dampaknya sudah tidak bisa tertolong lagi. Gitu sudah ya. Pernah ada seperti itu. Jadi ini sih lebih ke aware keluarga sih Mas Rio ya, melihat kondisi keluarganya. Kadang ada sih masyarakat yang apa-apa panik, panas dikit maunya langsung ini ada ya Pak ya. Jadi kebalikannya ada yang terlalu santai. Mungkin ini sih Pak lebih ke apa ya istilahnya, menenangkan diri sendiri, nggak apa-apa. Mungkin berpikirnya seperti itu. Ada juga terlalu banyak pertimbangan. Biasanya kalau saya sering mengedukasi, menyarankan ini harus keluar ke rumah sakit, tapi keluarga masih aja kayak masih harus ada nunggu yang lain, rembukan atau harus pertujuan gitu. Padahal itu belakangan, apalagi sekarang misalnya pasien BPJS kan ditanggung ya, nggak ada pemikiran untuk biaya. Mungkin itu kadang-kadang ayo segera ke rumah, nanti dulu gitu. Ada juga. Kalau ini itu. Iya, ada pertimbangan. Belum tahu, kakaknya masih belum nanti gitu. Dulu lah. Itu juga perlu kita. Kadang Bu, ayo aja ke rumah sini, butuh segera. Nanti keluarga masih belum bisa ada mengambil nih, Pak, keputusan. yang belum ini. Iya, ada. Gitu. Nanti Pak nunggu ini itu. Ada juga seperti itu. Jadi melambatkan pertolongan. Itu Mas Rio ya, tantangan yang dihadapi petugas PSC 119 gitu ya Pak ya. Yang terakhir pertanyaan dari Mas Theo Yudhistira di Magelang ini Pak. Jadi Mas Theo menanyakan peran utama dan fungsi dasar dari PSC 119 di tengah masyarakat, mungkin ketinggalan Pak, tidak menyimak dari awal. Monggo mungkin bisa ditanggapi lagi Pak Sodikin. Iya, intinya kami di PSC 119 Bransat Kota Pekalongan itu siap siaga ya setiap saat untuk membantu masyarakat Kota Pekalongan khususnya dan sekitarnya bila membutuhkan bantuan atau pelayanan kesehatan
kapanpun, ya. Baik itu sifatnya darurat maupun tidak, tapi memang membutuhkan, kami siap melayani. Seperti itu aja sih. Jadi nggak usah ngeliat kasus tadi ada pertanyaan yang kalau ibu hamil boleh, ibu hamil mau ke tempat persalinan atau ke rumah sakit, ibu yang sakit pengen dirujuk ke rumah sakit, boleh saja, silahkan menghubungi, seperti itu. Baik, mungkin di sesi terakhir ya Pak ya, 5 menit menuju ke jam 9. Ternyata cepet banget 1 jamnya. Pak Sodikin sebagai penutup Pak, closing statement, ada pesan mungkin Pak dari Dinas Kesehatan untuk masyarakat terkait pemanfaatan layanan PSC 119, monggo Pak. Oh ya, baik, kami hanya memberikan pesan mungkin kepada seluruh warga masyarakat Kota Pekalongan khususnya dan sekitarnya, jangan ragu-ragu untuk mengakses atau meminta bantuan ke PSC 119 Sehat dengan nomor WA atau nomor call center yang sudah disampaikan. Mungkin dari kami punya kendala untuk sosialisasi mungkin ya. Jadi masih banyak yang tidak tahu ada 119, mungkin ada. Taunya kalau saya tanya follow up lagi dari mana, atau dari orang kesehatan sendiri. Jadi infonya dari orang kesehatan. Makanya saya sering kadang-kadang kalau ada kesempatan di puskesmas ada pertemuan, saya sampaikan, tolong masyarakat warga Pekalongan khususnya kalau membutuhkan pelayanan darurat khususnya ambulan untuk transportasi, untuk rujukan, bisa menghubungi kami. Gitu. Jadi tantangan itu. Kemudian kami juga dibantu oleh beberapa ambulan di Kota Pekalongan itu banyak sekali. Tapi udah pernah sekali kami kumpulkan untuk sekedar sharing dan kerjasama. Cuma yang perlu diperhatikan adalah dari ambulan yang selain PC 119, selain rumah sakit, terutama ambulan rumah sakit, tenaganya kan beda. Jadi ambulan yang dari Pekalongan itu banyak sekali, ada 30 sampai 40. Iya, dari misalnya ormas. Siap. Ya banyak tahu ada. Contoh saya sebut lazismi itu ya, ada macam-macam, itu banyak sekali. Kami juga ada grup itu khusus itu. Jadi kalau kita butuh kerjasama, ya. Cuma saya juga pesan kepada mereka sesuai kemampuan. Kalau mau merujuk pasien tapi kondisinya harus pendampingan atau membutuhkan tenaga profesional, atau membutuhkan perawatan kesehatan yang membutuhkan alat, contoh yang di ambulan oksigen, harus menghubungi PC 19. Karena mereka hanya driver, hanya mengantar saja. Saya bilang hati-hati ya kalau ngantar, diteliti dulu pasiennya. Jangan sampai ngantar pasien yang harus membutuhkan ini tidak ada fasilitasnya itu, gitu ya Pak ya. Membahayakan bagi pasien. Seperti itu saya kira. Itu Mbak Tri, ya dari kami dari Desa, mohon masyarakat silakan jangan sungkan untuk menghubungi PC 119 bila membutuhkan pelayanan kesehatan atau kedaruratan lain. Baik. Iya, seperti yang disampaikan Pak Sodikin, banyak layanan ambulans di Kota Pekalongan, begitu ya. Tapi kan tidak serta-merta setiap pasien itu hanya butuh armada dan driver saja ya. Ada kalanya butuh sesuatu yang lain dari fasilitasnya, kemudian penanganan perawatan kesehatannya. Jadi silakan bisa manfaatkan sekali lagi layanan PSC 119 Brayan Sehat Kota Pekalongan ya. Bisa tadi ke nomor 119 untuk Telkomsel ya, dan nomor WA 08166991119. Siaga 24 jam setiap hari dan gratis, tidak dipungut biaya. Pak Sodikin, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini di live talk show kita. Lain waktu kesempatan kita bisa ketemu lagi gitu ya Pak ya, untuk update informasi-informasi lainnya. Sekali lagi matur nuwun Pak Sodikin, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan, baru saja kita update informasi dalam live talk show Dinas Kesehatan Menyapa. Terima kasih banyak tentu untuk Anda kawan-kawan yang masih setia bergabung, masih setia untuk bisa menyimak dan mengakses informasi-informasi dari redaksi Radio Kota Batik. Sekali lagi silakan untuk Anda pengguna provider Telkomsel bisa memanfaatkan layanan 119 ya, untuk sekali lagi untuk pengguna provider Telkomsel ya, bisa menghubungi layanan PSC 119 Kota Pekalongan, kemudian WA 081, sekali lagi 081
Siaga 24 jam setiap hari, gratis dan tidak dipungut biaya. Matur nuwun sekali lagi untuk kebersamaannya. Pastikan tetap stay tune. Trihandayani masih bakal menemani Anda Halo Kota Batik hingga jam 10 nanti. FM 91,2 Radio Kota Batik.